I drove away a brother who accepts me for a foster father who betrayed me. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Sebelumnya Om mau minta maaf karena baru kembali melanjutkan review series ini setelah lebih dari 3 tahun. Tapi ya, doakan saja ya, mudah-mudahan bisa terus melanjutkan hingga selesai. Dan kali ini Om akan mulai dari serial TV Dexter Season 2. Pada season sebelumnya, Dexter dapat menghabisi psikopat yang dipanggil sebagai Ice Truck Killer, yang ternyata adalah kakak kandungnya sendiri. Di mana hal ini membuat dia mengalami dilema karena memori tersebut. Bahkan dirinya jadi nggak sanggup untuk kembali melakukan ritual berdarahnya. Apalagi hal ini diperparah dengan terkuaknya tempat persembunyian korban ritual Dexter yang berada di bawah laut. Di mana hal ini jelas membuat gempar pihak kepolisian yang langsung berusaha memburu pelaku kejahatan ini dan menyebutnya sebagai kasus Bay Harbor Butcher. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Now, children, are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode 1 berjudul It's Alive. Diawali dengan Dexter yang berusaha menjalani hidup seperti orang biasa karena gerak-geriknya sedang dipantau oleh James, di mana hal ini membuatnya gelisah karena sudah lebih dari 38 hari tidak melakukan ritual berdarahnya. Tapi pada malam itu Dexter pun mendapat kesempatan untuk beraksi karena James mendapat panggilan tugas. Kemudian langsung menghampiri calon korbannya, yakni seorang dukun voodoo buta yang telah menipu dengan praktek ilegalnya. Bahkan dukun ini sampai meracuni para korbannya hingga meninggal. Namun saat akan beraksi, sang psikopat ini malah kehilangan fokus serta hasrat untuk menyelesaikan ritualnya, lalu berujung melepaskan sang dukun. Ketidakstabilan mental ini pun berimbas pada keseharian Dexter, seperti nggak fokus saat bermain bowling ataupun tidak bernafsu di saat pacarnya yakni Rita yang ingin meminta jatah kemesraan. Padahal ya, hasrat untuk membunuh ini belum pernah berhenti, yang berawal ketika dia remaja, dikala sang ayah mengajarinya menggunakan pistol untuk membunuh hewan. Di satu sisi sang adik tiri yakni Debra nampak berusaha menguatkan tekad untuk bekerja. Walaupun ya saat kembali ke lapangan untuk menangani suatu kasus pembunuhan, bayang-bayang trauma akan sang kekasih yang merupakan Ice Truck Killer masih terus menghantui. Sang kakak pun juga terlihat kikuk di area TKP, di mana saat memeriksa, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Eva yang merupakan ibu dari korban. Lalu bercerita kalau anak lelakinya yang bernama Rafael ini telah dibunuh oleh seseorang bernama Little Chino. Sambil menangis, dia pun meminta keadilan dan berharap agar Dexter menghukum sang pelaku. Di mana hal ini jelas menyentil sisi keadilan psikopatnya. Apalagi ya ketika dia beradu pandang dengan adik perempuan Rafael yang menatap dengan pilu, sehingga ingin segera mengabulkan permintaan tersebut. Diketahui kalau Little Chino adalah seorang bajingan kelas kakap yang tergabung dalam sebuah geng, serta diduga terkait dengan 9 kasus pembunuhan dalam 5 tahun terakhir. Namun kerap lolos dari jeratan hukum karena dia selalu menghabisi para saksi secara brutal.
Dan gak lama, anggota geng ini pun datang memenuhi panggilan polisi. Di mana sosoknya yang tinggi besar dan garang membuat darah Dexter bergejolak. Sebab dia merasa kalau keahlian serta hasrat psikopatnya akan kembali seperti dahulu jikalau dia dapat menghabisi orang tersebut. Saat James menginterogasinya, Little Chino jelas membantah tentang segala tuduhan yang diberatkan kepadanya. Bahkan memiliki alibi jika Eva adalah seorang pecandu narkoba yang dahulu juga pernah tertangkap. Sehingga hal ini jelas akan menyulitkan mereka. Sebab pihak jaksa negeri tidak mungkin mempercayai seorang saksi di persidangan yang memiliki catatan kriminal. Lalu malamnya Dexter kembali melakukan persiapan dan berniat membawa Little Chino ke dalam ritual berdarahnya. Lalu menjebak pria besar ini di dalam mobil dan berhasil membiusnya. Kemudian membawanya ke rumah sang dukun yang dia tahu telah kabur keluar kota. Namun di saat akan mengeksekusi, Dexter malah kembali nggak fokus. Bahkan mengalami serangan panik dan membuat pria besar ini terbangun sehingga mulai melakukan perlawanan. Di mana dia pun akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Hal ini jelas membuat Dexter semakin frustasi. Lalu demi mencari ketenangan, langkahnya pun mengarah ke rumah Rita. Namun saat dia sampai, malah mendapati kalau sang pacar tengah dirundung kesedihan. Dikarenakan Paul yang merupakan mantan suaminya sudah tewas di dalam penjara akibat perkelahian. Padahal sebelumnya sang mantan pernah meminta tolong agar Rita mau memberi kesaksian atas ketidakbersalahannya. Tapi ya nasib pun sudah menjadi bubur dan Rita harus menanggung perasaan bersalah. Sebab walaupun Paul adalah pria kasar dan temperamental, dia ini adalah bapak kandung dari kedua anaknya. Namun di tempat lain, tanpa Dexter sadari, terlihat kalau ada dua orang penyelam yang menemukan lokasi tempat dia membuang para korbannya di dasar laut. Dan benar saja, ketika kembali ke rumah, Debra pun langsung memperlihatkan berita tersebut yang saat ini membuat heboh semua orang. Di mana jantung sang psikopat pun menjadi terpacu kencang saat melihatnya. Namun bukannya takut, Dexter malah merasa kalau kehidupannya nanti akan semakin seru dan berwarna. Lanjut ke episode 2 berjudul Waiting to Exhale. Scene diawali dengan Dexter yang mempertanyakan kepada dirinya sendiri, bagaimanakah cara untuk kembali memunculkan sisi psikopatnya yang teratur, terkendali, dan efektif dalam merencanakan ritualnya. Lalu paginya, dia pergi ke sebuah TKP pembunuhan, di mana korbannya adalah ibunya Rafael, yang terlihat dihabisi dengan menggunakan golok. Mereka semua pun tahu kalau kemungkinan besar pelaku dari kejadian ini adalah Little Chino, yang bertujuan untuk menutup mulut wanita ini agar nggak bisa bersaksi di pengadilan dalam kasus kematian anaknya. Dexter pun menjadi gelisah, karena jika saja ritual yang dia lakukan kepada Little Chino berhasil, maka hal ini tidak akan terjadi. Alhasil, pihak polisi pun berniat memanggil anggota geng tersebut. Namun tanpa diduga, ternyata Little Chino malah datang sendiri ke kantor polisi bersama seorang pengacara. Di mana tujuannya adalah untuk memberikan alibi terhadap kasus Eva dengan memperlihatkan sebuah rekaman video yang menunjukkan keberadaannya yang sama persis dengan waktu kematian Eva. Sehingga secara teknis, pria ini tidak mungkin menjadi pelaku aksi kejam tersebut. Namun para polisi pun tahu kalau Little Chino bisa saja menyuruh orang lain untuk melakukannya. Tapi tanpa bukti yang kuat, dengan terpaksa mereka pun membebaskannya dari segala tuduhan, di mana hal ini malah membuat Dexter senang. Sebab dia masih berniat untuk menghukum orang ini dengan tangannya sendiri. Akan tetapi di satu sisi, media dan kepolisian tengah dihebohkan dengan penemuan puluhan kantung yang berisi korban ritual Dexter, di mana pers pun memberi julukan Bay Harbor Butcher kepada pelaku aksi gila ini. Setelahnya Dexter pun berkonsultasi dengan rekannya yakni Lee. Sebab jika nanti telah menghabisi Little Chino, dia pun harus mencari ide lain dalam menyembunyikan potongan tubuhnya. Di waktu yang bersamaan, sang kapten polisi memberitahu jika kasus Bay Harbor Butcher ini telah menjadi perhatian utama publik. Sehingga pemerintah pusat akan mengirim pihak FBI untuk bekerja sama dengan kepolisian Miami. Di mana nanti, seorang agen bernama Frank Landy akan membantu di dalam penyelidikan.
James pun langsung terkejut sebab dia tahu kalau pria tersebut adalah orang terkenal di dalam dunia kriminal karena telah menyelidiki berbagai kasus sulit yang notabene mustahil untuk dipecahkan. Di mana diceritakan kalau dalam universe series ini, agen tersebut telah mengungkap kasus Green River Killer dan kasus penembak G2DC. FYI sedikit info ya, Green River Killer adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika bernama Gary Ridgway yang dihukum karena aksi pembantaian terhadap 49 wanita pekerja malam. Julukan Green River Killer ini pun dia dapatkan karena para korbannya selalu dibuang di sekitar hutan kawasan sungai Green River yang terletak di daerah pinggiran kota Washington. Walaupun memiliki IQ rendah, Gary sangat lihai dalam aksi yang dia lakukan pada periode 1980 dan 1990-an. Sebab selalu mengelabui polisi dengan meninggalkan puntung rokok dan bungkus permen karet di dekat tubuh korban yang dia ambil di tempat pembuangan sampah. Dan sebenarnya ya, pada tahun 1987, Gary sempat menjadi tersangka. Namun karena kurangnya barang bukti, dia pun lolos dari dakwaan. Apalagi pada zaman tersebut, teknologi uji sampel tim forensik masih belum secanggih sekarang. Hingga pada tahun 2001, polisi pun mendapat petunjuk ketika para penyidik menggunakan metode baru dalam analisis DNA dengan menguji sampel air liur Gary dengan bercak darah serta sperma pada tubuh korban. Hingga akhirnya pada tahun 2003, dia disidang dan mendapatkan hukuman seumur hidup. Walaupun ya, banyak pihak keluarga korban yang tidak setuju dengan vonis ini, namun meja pengadilan memberi kelonggaran. Sebab Gary bersikap kooperatif di dalam penyelidikan. Uniknya ya, pihak polisi pernah mendapat bantuan dari pembunuh berantai paling terkenal di Amerika, yakni Ted Bundy, di mana pria ini memberi informasi mengerikan dari sudut pandangannya bahwa kemungkinan sang pembunuh akan kembali ke situs pemakaman karena yakin kalau dia akan melakukan tindakan seksual pada korban yang telah tewas. Dugaan ini pun benar adanya karena saat penyidikan, Gary mengaku kalau dia memang berhubungan badan dengan 10 mayat korbannya. Gak lama, sosok Frank Landy muncul dan langsung mengadakan rapat gabungan untuk memberi penjelasan tentang berbagai fakta yang dia dapatkan. Dan digadang akan menjadi kasus terbesar dalam sejarah kepolisian di sana. Hal ini jelas membuat Dexter cemas, namun dia tidak ingin bersembunyi. Malahan ya semakin berniat untuk menghabisi Little Chino. Kemudian mempersiapkan senjata bius yang biasa dia pakai untuk menjinakkan hewan buas. Tapi sayangnya, Dexter kembali gagal meringkus pria tersebut. Hal ini pun membuatnya semakin frustasi, apalagi saat pulang ternyata Rita sudah menunggunya karena membutuhkan sosok Dexter untuk menemaninya di dalam pemakaman Paul. Walaupun merasa enggan, namun pada momen ini, Dexter pun menyadari sesuatu di mana dia merasa kalau ketidakstabilan sisi psikopatnya berasal dari dirinya yang belum bisa merelakan kepergian sang kakak. Setelah itu scene beralih dengan tertangkapnya anggota geng Little Chino. Hal ini pun dapat diwujudkan berkat usaha Debra yang sebelumnya berhasil memaksa seorang anak bernama Joy Nunes untuk memberitahukan markas dan lokasi geng ini menyimpan narkoba. Tapi sayang, waktu penggerebekan lokasi tersebut, Little Chino tidak berada di tempat. Jadi walaupun dia dipanggil ke kantor polisi, lagi-lagi bajingan ini dapat lolos dari hukum karena nggak tertangkap tangan saat berada di lokasi. Hal ini pun jelas membuatnya dendam kepada Joey dan langsung mengincar anak tersebut yang saat ini sedang berada di sebuah gedung tertutup. Namun saat sedang berada di lift, ternyata Dexter telah menduga aksi Little Chino, kemudian berhasil melumpuhkan pria besar tersebut untuk dibawa ke meja ritualnya. Kali ini terlihat kalau sosok Dexter yang dulu telah kembali, di mana rasa percaya dirinya untuk kembali ke jalan psikopat pun semakin kuat, sehingga dia pun langsung menghabisi pria besar tersebut yang nanti akan kembali dibuang ke tengah laut. Namun kali ini Dexter telah melakukan riset dan telah menemukan lokasi yang lebih aman, yakni sebuah arus teluk, di mana arus ini merupakan salah satu arus perairan dalam terkuat yang dipercaya akan membawa potongan tubuh Little Chino hingga nanti sampai ke Atlantik Utara.
Setelah itu dia pun pergi ke rumah sang pacar yang nampak ingin membicarakan hal serius. Lalu bercerita tentang Paul yang dahulu bilang kalau Dexter telah menjebaknya. Uniknya, Dexter pun mengakui semua itu dan bilang kalau dia memang memukul serta menjebak Paul dengan narkoba yang berada di kepolisian karena ingin melindungi Rita dan kedua anaknya. Tapi sang pacar malah menganggap kalau Dexter adalah seseorang yang mengidap ketergantungan karena merasa kalau narkoba yang dia suntikan kepada Paul adalah milik Dexter sehingga memaksanya untuk mengakui ketergantungan tersebut. Alhasil dengan berat hati, terpaksa sang psikopat ini pun bilang kalau dia memang adalah seorang pecandu. Di mana Rita pun langsung merangkul karena menduga kalau dia kecanduan narkoba dan berniat ingin membantunya keluar dari hal tersebut. Tapi ya kita pun tahu bahwa hal yang dimaksudkan oleh jagoan kita ini adalah kecanduan untuk membunuh. Kemudian episode ini pun diakhiri dengan Dexter membuang satu-satunya kenangan dari kakaknya, yakni sebuah kepala boneka yang dahulu dia dapatkan saat menyelidiki kasus Ice Truck Killer. Tapi terlihat kalau imajinasi sang kakak yang berada di kepala Dexter pun tidak mau pergi begitu saja. Namun dengan ketetapan hati yang kuat, sang psikopat ini pun dapat merelakan memori akan kakaknya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, bisa dibilang kalau season 2 series ini diawali dengan sebuah dilema. Apalagi sang psikopat kita sempat kehilangan jati diri. Namun ya akhirnya semua itu dapat teratasi. Dan Om yakin sih kalau kedepannya makin banyak intrik ataupun plot twist yang terungkap. Apalagi saat ini Dexter pun harus berhadapan dengan seorang agen FBI senior, di mana bisa kita pastikan kalau dia harus lebih pintar untuk memutar otak agar aksinya tidak ketahuan. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang series ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.